Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti yang telah ditugaskan dalam praktikum teknologi sediaan Solida, kami selaku kelompok B2 akan membawakan presentasi dengan tema granulasi kering. Di sini kami beranggotakan 7 orang, yaitu Silmi Nur Azizah, Vina Astuti, Sari Rahmadani, Rizky Saputra, Syahdila Harlina Putri, Nurul Nur Aini, dan Nur Intan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang granulasi kering. Granulasi kering disebut juga slugging, yaitu merupakan salah satu metode pembuatan tablet dengan cara mengempa campuran bahan kering, yaitu partikel zat aktif dan eksipien. Campuran bahan kering menjadi massa padat yang selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel berukuran lebih besar atau granul dari serbuk semula. Adapun prinsip dari metode granulasi kering ini adalah membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat dan pelarut. Ikatannya dibantu oleh gaya, yaitu sebuah tekanan. Selanjutnya, formulasi tablet granulasi kering. Kandungan asam mefenamat per tablet 100 mg, bobot per tablet 250 mg, dan jumlah sediaan yang dibuat yaitu 500 tablet. Fase dalam terdiri dari asam mefenamat 100 mg. Asam mefenamat memiliki kelarutan larut dalam larutan alkali hidroksida, aga sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol dan metanol, praktis tidak larut dalam air. Stabilitas, simpan dalam wadah tertutup rapat dengan suhu kurang dari 40 derajat Celcius, disarankan 15-30 derajat Celcius, mudah terurai oleh udara dan higroskopis. Indikasi, meredakan nyeri ringan sampai nyeri seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri trauma, dan nyeri pasca operasi. Aturan simpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu 15 derajat sampai 30 derajat Celcius. Inkompatibilitas antikoagulan, kumarin, salisilat, dan sulfonamida. Asam mefenamat di dalam formula ini merupakan zat aktif. Lalu selanjutnya ada stretch 1500, 10%, memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam pelarut organik, sedikit larut atau larut dalam air dingin tergantung derajat pregelatinitas. Stabilitas, stabil namun higroskopis. Dapat disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Lalu fungsinya 5-7% sebagai pengisi tablet, 5-20% pengikat tablet dikempa langsung, 5-10% pengikat tablet digranulasi basah, dan 5-10% sebagai penghancur tablet. Lalu PVP 5% memiliki kelarutan mudah larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, dan praktis tidak larut dalam ether. Stabilitas, disimpan dalam wadah tertutup rapat karena bersifat higroskopis. Inkompatibilitas, dapat bercampur dengan larutan berbagai anorganik, garam, resin alami, dan sintesis, juga bahan kimia lainnya. PVP memiliki fungsi sebagai pengikat. Lalu selanjutnya ada laktosa. Kelarutannya mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih. Memiliki stabilitas disimpan dalam wadah tertutup rapat, sejuk dan kering. Memiliki fungsi sebagai pengisi. Lalu selanjutnya ada fase luar berupa magnesium stearat 1%, memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam etanol 95%, ether dan air, sedikit larut dalam benzen. Stabilitasnya stabil apabila disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius, tidak kurang dari 1 jam, disimpan dalam wadah tertutup rapat, sejuk dan kering.
Inkompatibilitas: inkompatibel dengan asam kuat, alkali, dan garam besi. Magnesium stearat ini digunakan sebagai lubrikan. Lalu selanjutnya ada talkum 2%. Talkum memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam pelarut asam dan basa, pelarut organik, dan air. Inkompatibilitas dengan surfaktan, fungsi talek sebagai gelidan. Dan yang terakhir ada amprotab 5%. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol, stabilitas stabil jika dilindungi dari kelembaban tinggi. Amilum ini bersifat inert pada kondisi penyimpanan normal. Pati harus disimpan dalam wadah kedap udara, tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitas: tidak kompatibel dengan pengoksidasi kuat. Kegunaan amprotab sebagai penghancur 3-25%. Selanjutnya saya Nurul Nur Aini akan menjelaskan tentang perhitungan dan penimbangan. Langsung saja, untuk granulasi kering itu tidak jauh beda dengan granulasi basah, di mana terdapat dua komponen fase. Yang pertama ada fase dalam dan ada fase luar. Nah, fungsi dari fase dalam itu sebagai komponen granulat atau biasa disebut dengan massa inti tablet. Nah, sedangkan fase luar itu berfungsi untuk membantu pencetakan tablet atau penghancuran tablet ketika sudah berada di lambung. Nah, komposisi yang digunakan ada pada fase dalam itu ada 92% dan ada 93,5%. Pada fase luar ada yang 8% dan ada yang 6,5%. Nah, di sini ada 3 kolom. Namun yang digunakan hanya 2 kolom saja, yaitu ada cara 1 untuk tablet utuh dan cara 2 untuk perhitungan fase dalam. Nah, untuk tablet utuh itu 92%-nya itu dikali dengan jumlah bobot tablet, yaitu 250 mg, sehingga hasil yang didapat itu 230 mg. Untuk 8%-nya hasil yang didapat yaitu 20 mg. Nah, begitu juga untuk cara 2, 93,5% itu dikali 250, hasil yang didapat 233,75 mg. 6,5/100 ini dikali dengan jumlah bobot tablet, yaitu hasil yang didapat 16,26 mg. Nah, pada posisi 92 dan 8% ini itu merupakan kondisi teoritis. Nah, sedangkan pada 93,5 dan 6,5% ini merupakan kondisi ketika ditambahkan fase luar, setengah fase luar yang masuk ke fase dalam, sehingga berubah menjadi 93,5% dan 6,5%. Itu. Selanjutnya ada perhitungan data teoritis. Perhitungan data teoritis ini merupakan perhitungan sebelum dilakukannya percobaan. Di sini ada formulanya. Untuk zat aktif itu tinggal dikali saja dengan jumlah sediaan yang akan dibuat. Nah, di sini menggunakan per 92 karena itu teknis ketika fase dalam tidak membutuhkan fase luar. Jadi hasil yang didapat yaitu 230 mg. Begitu juga untuk kolom yang ini menggunakan per 93,5. Ini merupakan kondisi aktual yang sudah ditambahkan 1,5%-nya gitu. Jadi total yang didapat itu 233,75 mg. Untuk perhitungan ini dan yang ini itu sama saja seperti yang di atas. Dan untuk yang ini itu fase luarnya tinggal dikali terhadap pos yang ini, yaitu 16,26 mg. Maaf, di sini salah tulis. Nah, sehingga total fase luar yang didapat yaitu 20 mg. Untuk selanjutnya ada perhitungan data sebenarnya. Perhitungan data sebenarnya itu data yang diperoleh ketika sudah melakukan percobaan. Nah, jadi ketika perhitungan dan penimbangan di kelas itu untuk masuk ke data sebenarnya itu harus ada data permisalan.
massa granulat, sehingga data ini tinggal perolehannya saja nanti gitu. Nah, jadi ingat kata kunci, pemberi harus dikalikan terhadap besaran dari pos yang sama. Jadi untuk perhitungan data sebenarnya di sini itu akan menghitung fase luar, berapa fase luar nanti yang akan ditambahkan. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan data ini karena ini kan merupakan data teoritis. Jadi kita harus menggunakan data yang aktual gitu. Nah, yang pertama fase luar terhadap tablet utuh yaitu 250 mg. Fase luar dihitung terhadap massa granul yang sebenarnya diperoleh. Jadi bukan 250 mg lagi, tetapi 218 mg. Nah, untuk yang kedua itu 8/93,5 dikali 233,75 mg. Nah, ini merupakan fase dalamnya sudah benar, cuman dikalinya bukan terhadap teoritis, bukan 233,75, tetapi dikali dengan 218 mg. Begitu juga untuk yang ketiga terhadap fase dalam, 8/100 dikali dengan 233,75 mg, itu tidak rasional. Kenapa? Karena besaran 100 itu adalah 250 mg gitu. Untuk yang keempat juga sama, dia tidak rasional karena bukan per 100, karena 100 itu kan ada 100% itu adalah 250 mg gitu. Jadi ini merupakan tidak rasional. Untuk yang terakhir itu 9/93,5 dikali 218 mg. Ini kondisi rasional. Kenapa? Karena fase dalamnya sudah benar dan dikali terhadap massa granul yaitu 218. Nah, untuk yang terakhir menggunakan keluarnya itu per 93,5 karena dia bukan tablet utuh lagi gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan data ini karena kan konsekuensinya kalau ini dikali dengan pos yang yaitu dikali 16,26. Sedangkan padahal yang akan dibedaki adalah 218 tadi. Ini merupakan patokannya gitu. Jadi untuk menghitung fase luar, pernya itu menggunakan 93,5 dikali dengan massa granulat yaitu 218. Sehingga hasil yang didapat secara keseluruhan yaitu 0,653 mg. Selanjutnya ada penimbangan. Nah, kandungan asam mefenamat per tablet yaitu 100 mg, bobot per tabletnya 250 mg, dan jumlah sediaan yang akan dibuatnya yaitu sebanyak 500 tablet. Untuk formula yang digunakan yaitu formula 4. Nah, pada fase dalam itu 92% ditambah setengah dari fase luar. Dengan komponen berarti asam mefenamat dengan konsentrasi 100 mg, starch 10%, dan amprotap 10% juga, PVV 5%, laktosa GS. Untuk komponen fase luar itu ada magnesium starat 1%, talc 2%, dan amprotap 5%. Nah, untuk perhitungannya, perhitungan fase dalam 93,5% kan tadi sudah ditambah dengan setengah fase luar ya, dikali dengan bobot tablet, yaitu hasil yang didapat adalah 233,75 mg. Nah, untuk perhitungannya
seperti biasa, sama saja tinggal dikalikan dengan hasil dari perhitungan fase dalam tadi. Nah, untuk zat aktif itu tinggal dikalikan saja 100 mg untuk satu tabletnya, sedangkan untuk 500 tabletnya dikali dengan 500. Nah, hasil yang didapat yaitu 50 gram. Untuk amprotap atau starch 1500 dengan konsentrasi 10%, hasil yang didapat untuk satu tabletnya yaitu 25 mg dan untuk 500 tabletnya yaitu 12,5 gram. Begitu juga untuk PVV 5%. Hasil yang didapat 12,5 mg, 500 tabletnya 6,25 gram. Setengah magnesium stearat. Ini dari fase luar tadi kan. Sehingga yang dimasukkan dengan konsentrasi 0,5, hasil yang didapat untuk satu tabletnya 1,25 mg dan untuk 500 tabletnya 0,625 gram. Untuk setengah tak dengan konsentrasi 1%, hasil yang didapat untuk satu tabletnya 2,5 mg dan untuk 500 tabletnya 1,25 mg. Untuk laktosa berarti QS itu tinggal ditambahkan saja dari yang di atas sehingga hasil yang didapat yaitu 92,5 mg dan untuk 500 tabletnya 46,25 gram. Untuk perhitungan fase luar sama saja seperti yang di atas. Magnesium stearat 0,5%, berarti 0,5 itu per 6,5 karena tadi perhitungan dari fase luar dikurang setengah gitu, sehingga untuk satu tabletnya didapat 16,769 mg, untuk 500 tabletnya 8,38 gram. Untuk tak begitu juga 1 per 6,5 dikali 218. 218 ini tadi massa granul sebenarnya, sehingga hasil yang didapat yaitu 33,538 mg untuk satu tablet dan untuk 500 tabletnya 16,769 gram. Untuk amprotap dengan konsentrasi 5%, satu tabletnya yang didapat yaitu 167,692 mg dan 500 tabletnya hasil yang didapat yaitu 83,86 gram. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Yang pertama dilakukan pada percobaan ini yaitu semua bahan dan alat disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian bahan yang diperlukan dihaluskan dan ditimbang sesuai kebutuhan. Setelah itu, campurkan semua bahan yaitu asam mefenama sebagai zat aktif, starch sebagai penghancur dalam, PVV sebagai pengikat, laktosa sebagai pengisi, dan ditambahkan setengah magnesium stearat sebagai lubrikan dan setengah talkum sebagai kelidan. Kemudian diaduk sampai homogen. Pencampuran setengah fasa luar ke dalam fasa dalam ini bertujuan agar bahan-bahan yang akan dibuat slag tidak menempel pada alat sehingga dapat mengurangi bobot ataupun dosis zat aktif yang digunakan. Setelah semuanya dicampur homogen, campuran bahan dibuat menjadi slag menggunakan punch yang berdiameter besar 13-20 mm pada tekanan mesin tablet yang tinggi, atau dapat juga menggunakan roller kompaktor yang telah diatur tekanannya. Slugging merupakan salah satu metode pembuatan tablet dengan cara mengempat campuran bahan kering menjadi massa padat yang selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk semula. Slag yang sudah jadi digiling kasar dan diayak menggunakan ayakan mesh 16 sehingga dihasilkan granul-granul kasar. Pengayakan ini bertujuan untuk keseragaman ukuran partikel. Evaluasi terhadap granul dilakukan. Bila belum memenuhi syarat, maka slugging dapat diulangi hingga diperoleh granul yang memenuhi syarat.
Evaluasi pertama yang dilakukan yaitu uji kelembaban. Karena jika kelembaban kurang baik, maka menandakan bahwa untuk hasil pengujian evaluasi yang lainnya pun akan mempengaruhi. Uji kelembaban dilakukan untuk mengetahui kadar yang terdapat pada granul yang telah dibuat. Alatnya itu yaitu moisture analyzer. Slugging tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali karena nantinya dapat mempengaruhi bentuk kristal zat aktif. Jika bentuk kristal zat aktif berubah, maka dikhawatirkan efek farmakologisnya pun berubah dan menyebabkan toksik. Setelah membentuk granul, timbang granul yang diperoleh, lakukan perhitungan jumlah fasa luar yang harus ditambahkan. Sisa fasa luar dicampur dengan granul yang telah memenuhi syarat dengan jumlah sesuai hasil perhitungan. Massa cetak dikempa dengan menggunakan punch diameter 13 mm sesuai bobot tablet yang telah dihitung. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi terhadap tablet. Setelah itu dilakukan prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi itu dibagi menjadi dua. Ada evaluasi terhadap granul dan evaluasi terhadap tablet. Yang pertama ada evaluasi granul, yaitu yang pertama ada uji kelembaban. Uji kelembaban itu memiliki prinsip menetapkan kadar air dalam kandungan massa serbuk atau granul melalui proses pemanasan. Alat yang biasa digunakan yaitu moisture analytical balance. Yang selanjutnya ada uji sifat alir. Uji sifat alir ini secara prinsip yaitu menetapkan bobot serbuk yang keluar dari alat uji persatuan waktu. Biasanya alat yang digunakan ada flow tester, stopwatch, dan mistar. Kemudian ada uji granulometri atau biasa disebut juga uji distribusi ukuran partikel. Pada pengujian ini memiliki prinsip melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang dihasilkan. Peralatannya digunakan yaitu mesh atau pengayakan dan granulometer. Evaluasi granul yang keempat yaitu uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada uji bobot nyata, uji bobot jenis mampat, uji bobot jenis sejati, kadar pemampatan, perbandingan Hausner, dan persen kompresibilitas. Kemudian setelah itu pada proses tabletasi dilakukan evaluasi tablet. Yang pertama ada uji organoleptis. Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat, meliputi bentuk, warna, dan bau. Yang selanjutnya yaitu uji keseragaman ukuran. Prinsip dari pengujian ini yaitu melihat keseragaman dari diameter dan ketebalan tablet yang dibuat. Alatnya biasanya menggunakan jangka sorong atau micrometer scale. Yang selanjutnya ada uji kekerasan. Uji kekerasan ini memiliki prinsip melihat keseragaman dari bobot dan tebal tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Alat yang digunakan biasanya disebut hardness tester. Yang selanjutnya ada uji friabilitas dan uji fleksibilitas. Friabilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Sedangkan fleksibilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Uji ini memiliki prinsip untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman sampai ke tempat tujuan. Alat yang digunakan biasanya yaitu Friability Aberration Tester. Evaluasi tablet yang selanjutnya itu uji keseragaman sediaan yang memiliki prinsip mesin cetak tablet tidak memiliki kemampuan untuk membuat tablet yang 100% bobotnya seragam, sehingga
akan menghasilkan bobot tablet yang beragam, maka simpangan inilah yang akan dievaluasi. Alat yang digunakan biasanya yaitu analytical balance. Prosedurnya itu mengambil secara acak 30 tablet lalu ditimbang seluruhnya, yaitu ditimbang dengan satu persatu. Kemudian tentukan nilai rata-rata dari standar dan standar defisiasinya. Yang terakhir ada uji waktu hancur. Uji waktu hancur memiliki prinsip untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan. Alat yang digunakannya itu desintegrator tester. Pada prosedur kali ini diambil secara acak 6 tablet, lalu satu persatu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang telah berisi dengan HCl 0,1 normal. Kemudian waktu hancur dicatat sejak pertama kali alat diaktifkan hingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Dicampur dengan granul yang telah memenuhi syarat dengan jumlah sesuai hasil perhitungan. Massa cetak dikempa dengan menggunakan punch diameter 13 mm sesuai bobot tablet yang telah dihitung. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi terhadap tablet. Setelah itu dilakukan prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi itu dibagi menjadi dua. Ada evaluasi terhadap granul dan evaluasi terhadap tablet. Yang pertama ada evaluasi granul, yaitu yang pertama ada uji kelembaban. Uji kelembaban itu memiliki prinsip menetapkan kadar air dalam kandungan massa serbuk atau granul melalui proses pemanasan. Alat yang biasa digunakan yaitu moisture analytical balance. Yang selanjutnya ada uji sifat alir. Uji sifat alir ini secara prinsip yaitu menetapkan bobot serbuk yang keluar dari alat uji persatuan waktu. Biasanya alat yang digunakan ada flow tester, stopwatch, dan mistar. Kemudian ada uji granulometri atau biasa disebut juga uji distribusi ukuran partikel. Pada pengujian ini memiliki prinsip melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang dihasilkan. Peralatannya digunakan yaitu mesh atau pengayakan dan granulometer. Evaluasi granul yang keempat yaitu uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada uji bobot nyata, uji bobot jenis mampat, uji bobot jenis sejati, kadar pemampatan, perbandingan Hausner, dan persen kompresibilitas. Kemudian setelah itu pada proses tabletasi dilakukan evaluasi tablet. Yang pertama, ada uji organoleptis. Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat, meliputi bentuk, warna, dan bau. Yang selanjutnya, yaitu uji keseragaman ukuran. Prinsip dari pengujian ini yaitu melihat keseragaman dari diameter dan ketebalan tablet yang dibuat. Alatnya biasanya menggunakan jangka sorong atau micrometer scale. Yang selanjutnya ada uji kekerasan. Uji kekerasan ini memiliki prinsip melihat keseragaman dari bobot dan tebal tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Alat yang digunakan biasanya disebut hardness tester. Yang selanjutnya ada uji friabilitas dan uji fleksibilitas. Friabilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Sedangkan fleksibilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Uji ini memiliki prinsip untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman sampai ke tempat tujuan. Alat yang digunakan biasanya yaitu Friability Abrasion Tester.
Evaluasi tablet yang selanjutnya itu uji keseragaman sediaan, yang memiliki prinsip mesin cetak tablet tidak memiliki kemampuan untuk membuat tablet yang 100% bobotnya seragam, sehingga akan menghasilkan bobot tablet yang beragam, maka simpangan inilah yang akan dievaluasi. Alat yang digunakan biasanya yaitu analytical balance. Prosedurnya itu mengambil secara acak 30 tablet lalu ditimbang seluruhnya, yaitu ditimbang dengan satu persatu. Kemudian, tentukan nilai rata-rata dari standar dan standar defisiasinya. Yang terakhir ada uji waktu hancur. Uji waktu hancur memiliki prinsip untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan. Alat yang digunakannya itu desintegrator tester. Pada prosedur kali ini diambil secara acak 6 tablet, lalu satu persatu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang telah berisi dengan HCl 0,1 normal. Kemudian waktu hancur dicatat sejak pertama kali alat diaktifkan hingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Setelah kita mendapatkan sediaan berupa granul, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah sediaan yang kita hasilkan memiliki mutu yang baik ataupun tidak. Untuk evaluasi pertama ada uji kelembaban. Untuk uji kelembaban pada Formula 4, kadar air atau kelembabannya yaitu 2%. Menurut penafsiran Asil, kadar kelembaban yang baik adalah 1-3%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada Formula 4 memiliki kadar air atau kelembaban yang baik karena masuk ke dalam rentang 1-3%. Pada uji kelembaban, kadar air granul atau kandungan lembab granul sangat berpengaruh pada karakteristik fisik tablet. Apabila kadar air terlalu rendah, maka kemungkinan tablet yang diperoleh akan mudah rapuh. Namun, apabila kadar air terlalu tinggi, maka akan terjadi masalah pada proses pengempaan di mana massa granul akan menempel pada alat. Kemudian ada evaluasi uji sifat alir massa granul. Uji ini menyangkut waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir dalam suatu alat. Pada uji ini, kita memiliki dua parameter, yaitu laju alir dan sudut baring. Untuk parameter pertama yaitu laju alir. Untuk mendapatkan nilai laju alir, kita bisa melihat data bobot dan waktu. Bobot pada massa granul yaitu 30,051, sedangkan waktunya yaitu 4,2 detik. Maka nilai laju alir yang dihasilkan adalah 7,155 gram per detik. Menurut penafsiran hasil, laju alir yang baik yaitu 10 gram per detik. Maka dapat disimpulkan bahwa laju alir yang dihasilkan pada Formula 4 memenuhi syarat laju alir yang baik karena kurang dari 10 gram per detik. Waktu alir berpengaruh terhadap keseragaman bobot. Waktu alir yang buruk dapat menyebabkan terjadinya segregasi partikel granul atau pemisahan partikel di mana partikel dengan ukuran paling kecil berada pada posisi paling bawah, sehingga partikel dengan ukuran paling kecil yang biasanya merupakan zat aktif akan turun terlebih dahulu selama pencetakan. Hal ini akan menyebabkan tablet yang dicetak lebih awal akan memiliki dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan tablet yang dicetak akhir. Oleh karena itu, kecepatan alir yang buruk dapat menyebabkan ketidakseragaman bobot dan kandungan zat aktif atau dosis dalam sediaan tablet yang dibuat. Untuk parameter kedua, ada sudut baring. Pada sudut baring, kita biasanya menggunakan rumus tan alfa sama dengan H per R. Untuk nilai H yaitu pada tinggi 3,5 cm dan untuk R merupakan jari-jari dengan nilai 4,9 cm. Maka nilai sudut baring yang dihasilkan adalah 35,527 derajat. Nilai sudut baring yang dihasilkan pada Formula 4 masuk ke dalam rentang 30-38 derajat, di mana granul mudah mengalir.
Sifat ini dapat dipakai untuk menilai efektivitas bahan pelicin, di mana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granul. Mudah tidaknya aliran granul dapat dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, keadaan permukaan, dan kelembaban. Selanjutnya yaitu uji distribusi ukuran partikel. Untuk uji distribusi ukuran partikel, kita bisa melihat data yang telah disediakan. Dari masing-masing mesh didapatkan massa yang berbeda-beda. Untuk menghitung persentase dari masing-masing mesh, kita bisa menggunakan rumus W dibagi W0 dikali 100%. Menurut penafsiran hasil, bila perolehan sampel lebih besar dari 40% pada ayakan 6, maka metode granulasi tidak baik, karena banyak fine. Ukuran granul yang baik terdapat pada ayakan 3-4, sehingga persentase sebaran yang paling banyak hendaknya pada rentang ini atau sama dengan 40%. Berdasarkan hasil, pada ayakan nomor 6 atau pada mesh 120, hasilnya memenuhi syarat, karena persentase yang dihasilkan tidak lebih dari 40%. Artinya, granul yang dihasilkan tidak mengandung fine. Sedangkan pada ayakan nomor 3 dan 4, atau pada mesh 60 dan 80, dengan persentase 3 dan 8%, hasilnya tidak memenuhi syarat, karena tidak lebih dari 40%, sehingga granul yang diperoleh tidak baik. Selanjutnya yaitu evaluasi uji bobot jenis. Untuk evaluasi uji bobot jenis ini dibagi menjadi BJ nyata, BJ mampat, BJ sejati, BJ kadar pemampatan, perbandingan Hausner, dan persen kompresibilitas. Untuk pembahasan pertama yaitu BJ nyata. Evaluasi selanjutnya yaitu uji bobot jenis. Untuk uji bobot jenis dibagi menjadi BJ nyata, BJ mampat, BJ sejati, kadar pemampatan, perbandingan Hausner, dan persen kompresibilitas. Untuk bobot jenis nyata, kita bisa menggunakan rumus Rho sama dengan W per vinol. W di sini merupakan massa dari granul, untuk vinol merupakan volume dari granul sebelum terjadinya pemampatan. Maka hasil dari bobot jenis nyata pada formula 4 yaitu 0,4839 gram per mililiter. Untuk bobot jenis mampat, kita bisa menggunakan rumus Rho sama dengan W per Vn. Untuk Vn di sini merupakan volume setelah terjadinya ketukan atau setelah terjadinya pemampatan. Vn di sini kita menggunakan V500 dan V750, artinya ada ketukan sebanyak 500 kali dan ketukan sebanyak 750 kali. Untuk Rho 500, hasilnya yaitu 0,9677 gram per mililiter. Sedangkan Rho 750 nilainya 0,5455 gram per mililiter. Selanjutnya ada bobot jenis sejati. Untuk bobot jenis sejati, kita bisa menggunakan rumus B dikurang A dikali BJ cairan pendispersi, dibagi B plus D dikurang A plus C. Untuk keterangan, A merupakan bobot piknometer kosong, B bobot piknometer plus 1 granul, C bobot piknometer plus 1 granul plus cairan pendispersi, sedangkan D bobot piknometer plus cairan pendispersi. Maka hasil dari formula 4 adalah 1,75099 gram per mililiter. Selanjutnya yaitu kadar pemampatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampatan campuran granul selama dikempa. Untuk rumus kita bisa menggunakan rumus Kp sama dengan V0 dikurang Vn dibagi V0 dikali 100%, sehingga didapatkanlah persen kadar pemampatan pada formula 4 yaitu 29,58%. Menurut penafsiran hasil, granul dikatakan baik jika kadar pemampatannya kurang dari atau sama dengan 20%. Maka dapat disimpulkan bahwa granul yang dihasilkan formula 4 tidak dikatakan baik karena kadar pemampatan yang dihasilkan melebihi dari 20%.
Pemampatan tergantung pada penurunan volume granul atau serbuk akibat keretakan atau getaran. Semakin kecil harga persen indeks kemampatan, semakin baik sifat alirnya. Dan sebaliknya, jika semakin besar persen indeks kemampatan, maka semakin buruk sifat alirnya. Kemudian ada perbandingan Hausner. Untuk perbandingan angka Hausner ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan antara BJ setelah pemampatan dibagi BJ sebelum pemampatan. Sehingga didapatkan hasil pada formula 4 yaitu 1,1273. Menurut penafsiran hasil, granul memenuhi syarat jika angka Hausner sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa angka Hausner yang dihasilkan pada formula 4 tidak memenuhi syarat karena angka yang dihasilkan lebih dari 1. Semakin tinggi angka Hausner, maka semakin buruk sifat alirnya. Selanjutnya yaitu persen kompresibilitas atau persen K. Untuk mendapatkan nilai persen K, kita bisa menggunakan rumus BJ mampat dikurang BJ nyata dibagi BJ mampat dikali 100%. Maka didapatkan hasil persen kompresibilitas pada formula 4 yaitu 11,2924%. Berdasarkan hasil yang telah didapat, maka kita dapat menentukan sifat alir dari massa granul. Untuk nilai yang dihasilkan pada formula 4 masuk ke dalam rentang 11-15%, sehingga sifat alir yang dihasilkan adalah baik. Sekian dari evaluasi granul, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi tablet. Selanjutnya dilakukan evaluasi tablet. Yang pertama adalah uji organoleptik. Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat meliputi bentuk, warna, dan bau. Penafsiran hasil yang baik adalah warna homogen, tidak ada bintik-bintik atau noda, bau dan rasa sesuai spesifikasi. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh untuk formula 4 dari tablet 1 sampai tablet 20, didapatkan semuanya memiliki bentuk bulat, warna putih, dan bau tidak berbau yang sama, dan hasil tersebut sesuai dengan monografi zat aktif. Selanjutnya dilakukan uji yang kedua yaitu uji kekerasan dengan menggunakan alat hardness tester. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kekerasan sediaan tablet yang telah dibuat, di mana besarannya akan bergantung pada bobot tabletnya. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap ketahanan fisik, yaitu terhadap kejatuhan, variabilitas, gesekan, fleksibilitas, dan waktu hancur. Prinsip pada pengujian ini melihat keseragaman dari proporsionalitas antara bobot dan tebal tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet. Penafsiran hasil yang baik adalah terbagi dua. Yang pertama adalah tablet kecil untuk bobot tablet sampai 300 mg sama dengan 4-7 kg per cm persegi. Yang kedua untuk tablet besar dengan bobot tablet 400-700 mg untuk 7-12 kg per cm persegi. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada evaluasi ini, untuk formula 4 adalah 6,230 kg per cm persegi. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa formula 4 memenuhi persyaratan pada rentang tablet kecil. Selanjutnya dilakukan uji yang ketiga yaitu uji keseragaman ukuran. Pada pengujian ini menggunakan alat berupa jangka sorong dan micrometer scale. Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat meliputi 1. Keseragaman diameter, dan 2. Keseragaman tebal. Prinsip pada pengujian ini melihat keseragaman dari proporsionalitas antara diameter dan ketebalan tablet yang dibuat. Penafsiran hasil yang baik jika diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada evaluasi ini, pada 20 tablet untuk formula 4 yang diuji secara acak memenuhi persyaratan hasil uji, karena
diameter tablet tidak ada yang kurang atau melebihi rentang rata-rata yang dihasilkan dari perhitungan tebal tablet yang dikali 3 dan dikali 1/3. Selanjutnya dilakukan uji yang keempat, yaitu uji fleksibilitas dan variabilitas dengan menggunakan alat Variability Aberration Tester. Variabilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu, sedangkan fleksibilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Prinsip pada pengujian ini untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman tujuan. Penafsiran hasil yang baik adalah bobot yang hilang setelah pengujian tidak boleh lebih dari 1%. Jika nilai fleksibilitas dan variabilitas suatu tablet tinggi, maka kadar suatu zat aktif di dalam tablet semakin sedikit, karena bagian tablet yang hilang semakin besar. Pada pengujian fleksibilitas, hasil yang diperoleh untuk evaluasi ini pada Formula 4 adalah 0,4382%, sedangkan pada pengujian variabilitas, hasil yang diperoleh untuk evaluasi pada Formula 4 adalah 0,0557%. Berdasarkan hasil yang didapat, untuk pengujian fleksibilitas dan variabilitas pada Formula 4, memenuhi persyaratan karena bobot yang hilang tidak lebih dari 1%. Selanjutnya dilakukan uji yang kelima, yaitu uji keseragaman sediaan menggunakan alat Analytical Balance. Keseragaman sediaan dilakukan untuk memastikan proses pembuatan dan produk akhir yang diperoleh memiliki keseragaman bobot dan keseragaman kandungan yang baik sesuai persyaratan. Pengujian ini menjadi mutlak dalam sistem penjaminan mutu produksi, sebab tanpa dilakukan dan terpenuhinya pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan persyaratan yang tertera di Farmakope Indonesia, suatu tablet dianggap memenuhi persyaratan jika diameter tebal tablet tidak kurang dari 1/1/3 kali tebal tablet. Hal ini terkait dengan penerimaan konsumen dan estetika. Jika ukuran tablet terlalu besar, maka konsumen akan kesulitan untuk mengkonsumsi tablet karena memungkinkan tablet tersumbat di tenggorokan. Uji keseragaman sediaan sendiri dibagi menjadi dua uji, yaitu uji keseragaman bobot dan uji keseragaman sediaan. Yang pertama, pada uji keseragaman bobot memiliki prinsip, yaitu mesin cetak tablet tidak memiliki kemampuan untuk membuat tablet yang 100% bobotnya seragam, sehingga akan menghasilkan bobot tablet yang beragam. Maka simpangan inilah yang akan dievaluasi. Penafsiran hasil yang baik, tidak boleh ada dua tablet yang masing-masing menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dari bobot rata-rata. Dan tidak boleh ada satu tablet pun yang menyimpang lebih dari harga pada kolom B. Sedangkan untuk uji yang kedua, yaitu uji keseragaman sediaan, memiliki prinsip, yaitu mengetahui terpenuhinya persyaratan kandungan zat aktif yang terdapat pada setiap tablet, menggunakan alat sesuai dengan monografi zat aktif. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada evaluasi ini, untuk Formula 4 tidak memenuhi persyaratan karena menyimpang dari harga kolom A dan harga kolom B. Selanjutnya, uji yang terakhir, yaitu uji waktu hancur menggunakan alat Disintegrator Tester. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlarut sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas, kecuali fragmen-fragmen bahan pembantu, serta bagian dari penyalut atau cangkang kapsul yang tidak larut. Prinsip dari pengujian ini untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan. Penafsiran hasil yang baik, tablet hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa atau terkecuali seperti pernyataan yang disebutkan. 1. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut atau sesuai dengan waktu yang ditentukan pada monografi. Yang kedua,
Bila satu tablet atau dua tablet tidak hancur sempurna, maka ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Hasil yang diperoleh pada evaluasi ini untuk Formula 4 dapat dilihat pada layar. Berdasarkan hasil tersebut, maka pada Formula 4 memenuhi persyaratan karena semua tablet memiliki waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Baik, selanjutnya adalah pembahasan analisis formula. Metode granulasi kering ini dapat diterapkan dalam pembuatan tablet dengan zat aktif dosis tinggi yang memiliki sifat alir yang buruk, kompresibilitasnya kurang, tidak tahan terhadap lembab dan panas. Seperti yang tertera pada layar, asam mefenamat sebagai zat aktif memiliki sifat higroskopis, termolabil, dan sifat alir yang buruk, sehingga sesuai untuk menggunakan metode granulasi kering ini. Formulasi pembuatan massa granul pada granulasi kering ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fase dalam dan ada fase luar. Pemisahan kedua fase tersebut untuk alasan tugas dan fungsi dari masing-masing bahan, sehingga nantinya akan memperoleh tablet yang sesuai. Yang pertama adalah asam mefenamat. Asam mefenamat sebagai zat aktif. Ini merupakan obat yang diindikasikan sebagai pereda nyeri ringan sampai sedang, seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, sampai nyeri pasca operasi. Digunakan metode granulasi kering ini karena asam mefenamat bersifat higroskopis dan berbentuk serbuk sehingga sifat alirnya buruk, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian ada starch 1500. Berdasarkan proses pembuatannya dapat digunakan sebagai bahan penghancur, baik itu penghancur dalam ataupun luar. Sebagai penghancur, starch 1500 umumnya digunakan dalam konsentrasi 2-10%. Mekanisme starch 1500 sebagai bahan penghancur adalah dengan cara menyerap air lalu mengembang, sehingga granul atau partikel tablet akan terdesak dan akhirnya hancur. Kemudian ada PVP yang berguna sebagai pengikat, karena PVP memberikan sifat kohesi terhadap granul sehingga dapat memberikan struktur yang kompak setelah pencetakan. Rentang konsentrasi PVP sebagai pengikat yaitu 0,5 sampai 5%. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa sebagai pengisi yang dapat berguna untuk menggenapkan massa tablet atau meningkatkan bobot tablet karena memiliki kompresibilitas dan daya alir yang baik. Selain itu, laktosa ini memiliki rasa yang manis sehingga dapat menutupi rasa dari tablet atau zat aktif yang kurang enak atau pahit. Kemudian ada fase luar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa di metode granulasi kering ini pada saat proses pembuatannya yaitu fase luar, lubrikan dan glidan nanti akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu setengah ke dalam fase dalam dan setengahnya lagi tetap di fase luar. Hal tersebut karena pada metode granulasi kering ini mengalami proses lagging atau bongkahan atau pembentukan bongkahan. Pada komponen fase dalam tidak ada bahan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki sifat alir pada saat proses filling dan tidak ada bahan yang memiliki kemampuan untuk membantu proses pengeluaran tablet atau disebut proses ejection, sehingga dibutuhkanlah bantuan dari fase luar untuk mempermudah proses tersebut. Baik, yang pertama adalah magnesium stearat, berfungsi sebagai lubrikan karena mempunyai gaya adhesi yang lebih baik sehingga dapat membantu mengurangi gesekan antara permukaan tablet dengan dinding dai selama proses pembentukan, baik itu pembentukan slag ataupun tablet. Konsentrasi magnesium stearat sebagai lubrikan yaitu 0,25 sampai 5%.
Kemudian ada talkum. Talkum digunakan sebagai glidan karena dapat meningkatkan sifat alir, sehingga dapat menjamin turunnya massa granul atau tablet dari hopper ke ruang kempa. Konsentrasi talkum sebagai glidan yaitu 1-10%. Yang terakhir ada amprotap. Amprotap pada fase luar berfungsi sebagai penghancur luar karena memiliki kemampuan dapat memecah granul saat kontak langsung dengan air atau menginisiasi hancurnya tablet pertama kali. Rentang konsentrasi amprotap sebagai penghancur yaitu 3-15%. Untuk melindungi tablet asam mefenamat dari kerusakan lingkungan, digunakan dua kemasan. Kemasan pertama ialah kemasan primer. Kemasan primer merupakan kemasan yang kontak langsung dengan sediaan. Kemasan primer yang digunakan pada sediaan tablet asam mefenamat berupa botol yang terbuat dari plastik PET atau polietilen tereptalat yang berwarna putih. Botol jenis ini dipilih karena bentuknya yang tidak mudah rusak, ringan, tahan terhadap cahaya, dan bersifat inert, sehingga baik digunakan untuk penyimpanan granul maupun tablet. Tablet asam mefenamat harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Hal ini sesuai dengan stabilitas asam mefenamat yang tertera dalam farmakope 5, di mana stabil dalam wadah tertutup rapat pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Asam mefenamat bersifat higroskopis atau mudah terurai oleh udara. Kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder merupakan kemasan yang tidak kontak langsung dengan sediaan. Kemasan sekunder yang digunakan ialah kertas karton, karena kertas ini memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan kertas biasanya. Kertas karton diharapkan dapat melindungi kemasan primer dari kerusakan fisik pada saat pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian. Selain itu, dalam kemasan sekunder terdapat leaflet yang mampu memuat semua informasi mengenai tablet asam mefenamat yang bermanfaat bagi pasien dalam mengkonsumsi tablet asam mefenamat tersebut. Dari hasil percobaan tersebut terdapat 3 kesimpulan. Pertama, pembuatan tablet asam mefenamat dengan metode granulasi kering berdasarkan pemberian tekanan tinggi pada massa serbuk sehingga terbentuk ikatan antar partikel melalui gaya adhesi dan kohesi antar partikel padat. Kedua, tablet asam mefenamat mengalami proses pembentukan slag yang bertujuan untuk membentuk massa tablet yang lebih besar dari serbuk semula. Pada proses pembuatan tidak diperlukan bantuan bahan pengikat dan pelarut, karena ikatan dapat dihasilkan melalui gaya yang terbentuk pada saat pemberian tekanan tinggi pada massa tablet. Ketiga, evaluasi granul dan tablet bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan yang dihasilkan memiliki mutu sediaan yang baik. Sediaan yang baik akan memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.